جماعتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نوى بسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيج علي الزهدي مجيج عبد الحميد مجيج نور إحسان مجيج عبد الكريم مجيج مرزوقي دهلان مجيج محروس سليم مجيج جوهري مجيج صالح مجيج محمد معصوم جوهري مجيج أحمد إدريس مرزوقي مجيج إمام يحيى محروس مجيج عبد العزيز منصور مجيج ميمون زبير مجيج أحمد حبيب الله زين محمد مخدوم بستل مجيج مشي محاضر البويا إلى حضرة المكيج محمد درواني أمين شاراني أحمد سلام شيخنا خالد حضرة الشيخ جاسم عسل يوم جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا سيد الشافعي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي أبي عبد الله محمد أبي عبد الله سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيد الشافعي زكريا يحيى بن شرف النواس رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan berkah istiqomahnya hadir dan duduknya kita di majlis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan, membahagiakan dan memuliakan kita semua, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari kita panjatkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, bab baru, pembahasan baru, yang bagi liman kana lahu wazifatun minadz-dzikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqibas shalah aw halatan minal akhwal fafatathu yang bagi ayyatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wa la yuhmiluha. Beliau Al-Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada kita semua. Apa nasihatnya? Bagi orang yang punya wazifah membaca zikir, punya keistiqomahan. Wazifah itu sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Wazifah ini seperti pekerjaan kita. Punya keistiqomahan membaca zikir-zikir tertentu, baik di waktu malam atau di siang hari, au aqibas shalah, atau setiap selesai sholat, au halatan minal akhwal, atau pada kondisi-kondisi tertentu lalu dia meninggalkannya karena satu dua hal, tidak dikerjakannya. Semisal punya wazifah setiap habis sholat fardu zikir la ilaha illallah 100 kali, atau wazifah setiap malam zikir hauqalah 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Hasbunallah itu dahsyat, terkhusus untuk masalah kebutuhan kita. Beliau Asy Abil Hasan Ali Asy-Syadzili itu punya karangan berjudul Sirrul Jalil, khusus membahas tentang kedahsyatan dan khasiat kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hurufnya dimulai dari ha jumlahnya berapa, sin jumlahnya berapa, ba jumlahnya berapa, itu kalau di total 450. Kata Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili dalam kitab Sirrul Jalil, namanya saja keren, Sirrul Jalil, rahasia yang agung. Orang yang istiqomah baca hasbunallah wa ni'mal wakil sejumlah hurufnya berapa? 450 kali sehari semalam. Pokoknya sehari semalam tak pernah kurang dari 450 kali. Kata beliau, masalah kebutuhannya pasti dicukupi oleh Allah. Sesuai dengan artinya, hasbunallah, yang mencukupi kami, yang mencukupi kebutuhan kami Allah. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya Tuhan, sebaik-baiknya zat yang dimintai pertolongan juga Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Atau sholat tasbih
sholat witir, sholat hajat di malam hari. Karena satu dua hal ditinggalkan. Mungkin malam itu punya hajat sehingga sibuk menerima tamu, akhirnya sholat witirnya ditinggalkan. Tahajudnya juga demikian, hajat 2 rakaatnya pun juga ditinggalkan. Sebab tamu sampai larut, rencana menjelang subuh dia kerjakan, kebablasan, adzan baru bangun, ditinggalkan. Wadifah zikirnya, wadifah sholat sunnahnya ditinggalkan. Apa kata beliau? Ayyatadarokaha, jika ditinggalkan di waktu yang biasa dia mengerjakannya, maka kerjakan di waktu lain. Ya'ti biha, jangan sampai ditinggalkan. Idza tamakkana minha, ketika memang dia bisa mengerjakan di waktu lain. Wala yuhmilha, jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Innahu idza tadal mulazim 'alaiha, karena sungguh ketika seseorang itu mempunyai kebiasaan melakukan kebaikan secara mulazamah, terus menerus, tiap malam witir gak pernah ditinggalkan, tiap malam istighfar 100 kali gak pernah ditinggalkan, terus. Karena satu dua hal ditinggalkan, lam yu'arrid hadilit tafid, usahakan jangan sampai pada hari itu tidak dikerjakan, meskipun waktunya tidak di waktu biasanya dia mengerjakan zikir-zikirnya, dia mengerjakan sholat sunnahnya. Kapan? Kerjakan. Otomatis karena kita kecapean, rencana dikerjakan nanti sebelum subuh ternyata kebablasan, maka waktu luang kita tiada lain adalah di siang hari. Kerjakan di sana. Meskipun sholat witir, Ustaz, iya. Meskipun sholat tahajud, iya, niatkan qadha. Sebab apa kata beliau? Sekali wadifah kita tinggalkan, maka jangan berharap kita akan bisa mengerjakan dengan istiqomah lagi zikir-zikir, aurat-aurat, sholat-sholat sunnah yang biasa kita kerjakan. Jangan sampai tidak. Idza tasahala fi qadha'iha, kata beliau, kalau sampai disepelekan, sunnah saja kok, 1-2 kali ditinggalkan, disepelekan, dia dianggap sepele, hal yang mudah, sahala alaihi tadyi'uha fi waktiha, maka sungguh dia akan sulit untuk bisa menjaga wadifahnya tersebut. Hanya Bapak Ibu kalau punya zikir yang istiqomah dikerjakan, andaikan di waktu yang biasa kita kerjakan itu kok kita tidak bisa mengerjakannya, kerjakan di waktu lainnya. Meskipun sekali lagi sholat-sholat yang di situ punya waktu. Sholat sunnah itu ada yang punya waktu, punya sebab. Ada yang punya waktu, tidak punya sebab. Ada yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Sebabnya itu ada yang didahulukan daripada sholatnya, ada yang berbarengan daripada sholatnya, ada yang diakhirkan daripada sholatnya. Kalau kita pernah ngaji tentang 5 waktu dalam sehari semalam, kita diharamkan sholat, itu tidak semua sholat, tapi khusus sholat yang tidak punya waktu dan sebab. Apa contohnya? Sholat sunnah mutlak 24 jam boleh kita kerjakan. Sholat tasbih juga tidak ada sebab. Atau punya sebab tapi sebabnya diakhirkan. Apa contohnya? Sholat sunnah ihram. Kenapa kamu sholat? Karena mau ihram. Penyebab sholat itu diakhirkan dari sholatnya.
Beda dengan sholat qadha, penyebab sholatnya lebih dulu. Kenapa kamu sholat? Aku kemarin ninggalkan sholat zuhur. Kalau sholat sunnah yang sebabnya lebih dulu daripada sholatnya 24 jam tidak ada larangan. Meskipun di 5 waktu yang diharamkan sholat. Habis subuh sampai terbit 1. Pas matahari ini benar-benar terbit 2. Makanya sholat isyraq itu jangan pas persis terbit, lebihkan 3-5 menit. 3. Waktu istiwa, waktu saat matahari benar-benar di tengah bumi. Kita akan mengetahui matahari di tengah bumi saat kita tancapkan sebuah tonggak tak punya bayang dia. Waktu istiwa, kecuali hari Jumat dan kecuali di Mekah, maka di waktu istiwa sholat sunnah yang tak punya waktu dan sebab, atau dia punya sebab tapi sebabnya diakhirkan, haram kita kerjakan di sana. Yang keempat, habis asar sampai terbenam. Dan yang kelima, saat terbenam persis, itu nggak boleh. Makanya Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk sholat maghrib. Wahai Ali, sholli bil maghrib, sholatlah maghrib ini setelah matahari terbenam, kadar kamu memerah susu kambing. Jangan pas persis, pas terbenam persis, nggak boleh. Itu. Ketika kita punya wadhifah, sekali lagi, entah zikir, entah sholat sunnah, karena 1-2 hal kita tinggalkan, kerjakan di siang harinya. Makanya Rasul itu pernah habis sholat subuh tiba-tiba sholat sunnah 2 rakaat. Ini hadis yang dipakai dalil oleh mereka yang mensunnahkan sholat ba'diyah subuh. Cuma dalilnya tidak dibaca sempurna. Dalilnya tidak fair disampaikan secara sempurna. Sempurnanya setelah sholat, sahabat tanya, apakah sekarang disyariatkan ba'diyah subuh? Nabi menjawab, tidak. Aku tadi sholat qobliyah subuh sebab di rumah tadi nggak sempat sholat qobliyah subuh. Jadi meskipun setelah sholat subuh karena mungkin ingin mendapatkan keutamaan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya subuh itu lebih baik dibanding dunia seisinya. Nyesal kalau nggak dikerjakan. Habis subuh kerjakan. Kan haram Ustadz. Sholat setelah subuh, itu tadi penjelasannya. Yang diharamkan kita mengerjakan, sebenarnya bukan haram, makruh tahrim. Tapi konsekuensi hukum antara haram dengan makruh tahrim itu sama. Berdosa jika dikerjakan. Makruh itu ada makruh tanzih, kita kerjakan gak berdosa. Cuma syariat memandangnya kurang bagus. Ada makruh tahrim. Kok harus ada makruh tahrim? Apa enggak cukup dengan haram? Oh, tidak cukup. Ulama beristihad ada hukum makruh tahrim sebab tidak ada nas yang sharih mengharamkannya. Nasnya enggak ada yang sharih, cuma dikuatkan dengan dalil-dalil sehingga berkesimpulan ini sebab tidak ada nasnya diharamkan, tapi karena Rasul pernah bersabda ini seperti ini, maka hukumnya makruh tahrim. Qabliyah subuh dikerjakan ba'diyah subuh tidak haram. Sebab apa? Yang diharamkan sekali lagi hanya sholat sunnah yang tidak punya waktu dan sebab. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih gak boleh itu. Yang kedua, atau punya sebab tapi sebabnya diakhirkan dari sholatnya, apa? Sholat ihram.
Gak boleh. Sholat minta hujan. Sebabnya apa? Ingin turun hujan. Kira-kira hujannya sudah turun apa belum? Belum. Itu nggak boleh dikerjakan. Tapi kalau sholat sunnah yang sebabnya didahulukan, contoh tadi qobliyah subuh. Kenapa sholat qobliyah subuh? Sebab tadi saya lupa. Berarti ini sholat qadha yang mestinya dilakukan sebelum sholat. Maka boleh. Baik qadha sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan para hamba-hamba yang punya makom dekat dengan Allah itu ketika meninggalkan perkara yang sunnah diqadha. Kita terkadang wajib yang kita tinggalkan saja qadhanya belum beres. Ya, kita dulu mungkin masih jahiliyah, komunitasnya pun jahiliyah. Sholat seenak kita. Kita berarti masih punya utang sama Allah yang harus kita lunasi. Kalau itu kewajiban berupa sholat harus kita qadha. Kalau itu kewajiban berupa puasa juga harus kita qadha. Selama belum kita selesaikan hutang kita sama Allah, tetap nanti di akhirat kita akan dituntut sebab kita meninggalkan kewajiban kita. Banyak Ustadz, iya meskipun banyak, sampai lupa hitungannya. Yang diyakini 3 mazhab ini, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sepakat bahwa orang yang punya hutang meninggalkan kewajiban kepada Allah, entah sholat atau puasa, sampai dia belum meninggal, dia tetap wajib mengqadhanya. Ini 3 mazhab. Mazhab Hambali memang tidak mewajibkan mengqadhanya. Dalilnya sama, cuma memahaminya berbeda. Nah, jadi jangan disepelekan. Karena kata beliau Imam An-Nawawi, idza tasahala fi qadha'iha, andaikan kita punya wazifah, entah zikir, entah salat, lalu kita tinggalkan karena 1-2 hal, tidak kita qadha di waktu lain, kita sepelekan. Idza tasahala fi qadha'iha, kita sepelekan, sahala alaihi tadyi'u fi waqtiha, maka untuk menjaga keistiqomahan kita itu akan sulit. Pasti banyak kita sia-siakan di waktu yang biasanya kita bisa mengerjakan wadifah tersebut, ya. Jadi mungkin ada bapak ibu yang tiap malam nggak pernah ninggalkan witir, mungkin 1-2 hal dia tinggalkan. Kerjakan di pagi hari nggak apa-apa, kerjakan mana kita sempat nggak apa-apa. Waqad sabata fi sahihi Muslim, tertulis dalam kitab Sahih Muslim sebuah hadis an Umar bin Khattab. Hadis riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, barang siapa yang tidur sehingga meninggalkan hizibnya. Jadi istilah hizib itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Lah kok dikatakan orang baca hizib itu bid'ah dan tersesat, kan aneh. Hizib itu ada. Beberapa waktu yang lalu pun Sayyidah Aisyah juga bercerita, saya membaca hizibku di pangkuan Rasulullah. Ketika kita mengkaji tentang bolehkah kita zikir tidak dengan duduk tapi dengan selainnya, berbaring, berdiri, boleh. Dalilnya apa? Sayyidah Aisyah itu mengatakan, saya pernah membaca hizibku. Hizib itu kumpulan beberapa zikir dan doa yang bersumber dari Rasulullah. Saya berbaring di pangkuannya Rasulullah. Jadi hizib itu kumpulan doa. Hizib itu doa-doa, zikir-zikir. Au an syai'in minhu, atau sebab tidur dia meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, bisa sholat sunnah. Apa kata Nabi? Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatidz zuhri. Maka bacalah hizibnya tadi yang ditinggalkan sebab ketiduran atau sebab malam terlalu capek nggak mampu membacanya. Bacalah di waktu antara sholat fajar dan sholat duhur. Baca itu. Jadi habis subuh baca. Semisal biasa tiap malam baca 1 juz, malam gak sempat baca di pagi harinya. Semisal tiap malam tasbih gak sempat dikerjakan di malam hari, apalagi tasbih boleh siang hari. Witir yang harusnya malam hari, tahajud yang harusnya waktunya malam hari, baca. Qadha kapan? Antara waktu subuh dan duhur. Kutiba lahu ka'annama qarra'ahu minal lail. Maka yang mengerjakan hizib yang ditinggalkan di malam harinya dikerjakan di siang harinya, pahalanya sama. Bukan kok nanti sebab diqadha tidak di waktunya itu pahalanya beda, enggak. Kata Rasulullah, ka'annama qarra'ahu minal lail. Andaikan dia punya wazifah baca Quran 1 juz, dibaca di siang hari sama. Punya zikir istighfar 100 kali. Istighfar itu luar biasa. Istighfar orang memahami faedah dan keutamaannya hanya supaya dosa kita diampuni. Istighfar itu kecuali sebab istighfar kita Allah akan ampuni dosa kita sesuai dengan arti istighfar, astagfirullah. Orang yang melanggengkan istighfar, man lazimal istighfar, maka Allah akan jadikan rizkinya yang tadinya sempit menjadi lapang dan luas. Allah akan beri solusi dari semua kesulitannya. Dan Allah akan razzaqahu min haitsu la yahtasib, memberikan rizki padanya dari arah yang tidak disangka. Istighfar itu dahsyat. Makanya Nabi sampai bersumpah, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Ini Rasul. Demi Allah, sungguh aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Siapa? Rasulullah yang dosanya diampuni, baik dosa masa lalu maupun masa datang. Jangan lalu disimpulkan, oh berarti Rasul punya dosa. Jangan. Bahasa diampuni bagi orang yang tidak punya dosa itu mengangkat derajatnya. Kalau kita diampuni memang kita banyak dosa. Rasul meskipun tak punya dosa, sebab maksumnya sebagai seorang nabi, itu tetap istighfar. Tetap istighfar. Karena apa? Keutamaan istighfar baik dalam Al-Quran maupun hadis itu bukan hanya untuk pengampunan dosa, tapi juga untuk pengkabul hajat. Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan seterusnya. Wa yaj'al lakum jannat wa anhara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguh Dia Maha Pengampun, mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, dengan istighfar kalian Allah akan turunkan hujan dari langit. Salat istisqa perbanyak istighfar. Khutbah istisqa perbanyak istighfar, bukan takbir.
Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan dengan istighfar Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Wa banin, anak keturunan. Dan Allah jadikan kalian jannatin, kebun-kebun yang indah, wa anharo, dan sungai-sungai yang mengalir begitu indah di tengah kebun tersebut. Makanya banyak ulama salafus saleh ini ketika ada tamu datang mengadukan permasalahannya, ada yang rizkinya seret, nasihatnya perbanyak istighfar. Ada yang keluarga lama tak punya keturunan, perbanyak istighfar. Ada yang banyak utang pengen lunas, perbanyak istighfar. Pokoknya semua yang mengadukan permasalahan dunianya, tetap nasihatnya perbanyak istighfar. Sampai santrinya itu memperhatikan, lalu bertanya, ya Syekh, setiap orang yang mengadukan permasalahannya kepada engkau, entah yang belum punya anak, pengen punya anak, sempit rizki, pengen lapang luas rizki, punya hutang pengen lunas, kok selalu engkau nasihatkan kepada mereka agar perbanyak istighfar? Lalu beliau membacakan ayat tadi, istighfar bukan hanya sebagai penyebab diampuninya dosa kita, tapi istighfar bisa menjadi solusi permasalahan ekonomi kita, hajat-hajat kita, bahkan masalah rizki kita. Istighfar ini, ya. Istighfar, astagfirullah, minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Lazim istighfar. Jadi usahakan kalau kita punya wadifah zikir atau sholat sunnah jangan ditinggalkan. Kenapa? Kalau kita meninggalkannya, akhirnya kita menyepelekannya, jangan berharap kita bisa menjaga istiqomah melakukan wadifah kita tadi. Dan pahalanya meskipun dilakukan di siang hari, kata Nabi, sama, tidak ada perbedaannya. Faslun, bab baru, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Nah. Ada waktu 1 menit. 1 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyah duhur sepakat ulama disunnahkan minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat. Bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa dikerjakan 4 rakaat sekaligus 1 salam tanpa tahiyat awal. Qobliyah Jum'ah khilaf. Apakah qobliyah Jum'ah disunahkan? Khilaf. Tapi mayoritas ulama dikiaskan pada sholat duhur dengan sebuah dalil bahwa Nabi itu mensunahkan sholat sunnah antara adzan dan iqomah. Jadi qobliyah Jum'ah itu dalilnya kias. Andaikan kita ingin menjaga istiqomah qobliyah duhur di hari Jumat, gak ada sholat duhur, berarti qobliyah Jum'ah. Mengikuti ulama yang mensunahkan dengan dalil kias. Sementara kita sholat Jum'ah di masjid yang adzannya hanya 1, maka penjelasannya tadi kerjakan setelah sholat duhur. Niatnya qadhaan boleh, tidak juga boleh. Niat qadhaan adaan itu kan tidak harus. Cuma untuk membedakan apakah di waktunya atau tidak perlu ada qadhaan. Tapi andaikan tidak, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, andaikan sendiri makmuman lillahi ta'ala,
imaman lillahi ta'ala tanpa ada adaan qadhaan, enggak masalah. Cuma kalau kita menggunakan adaan dan qadhaan, enggak boleh lalu sholat subuh jam 7 siang adaan. Nah ini enggak boleh. Sebab di luar waktu qadhaan. Begitu juga ketika kita ingin mengqadha sholat sunnah kita. Qabliyah zuhur, waktunya di mana? Sebelum zuhur. Kalau kita mengikuti ulama yang mensunahkan qabliyah Jum'ah dikiaskan dengan qabliyah zuhur, waktunya harus sebelum Jumat. Tapi kita kerjakan setelah Jumat, berarti qadhaan, sebab kita kerjakan sholat tersebut tidak pada waktunya. Andai kan tidak ada qadhaan enggak masalah. Tapi jangan sampai ada adaan qabliyah zuhur, qabliyah Jum'ah dikerjakan setelah zuhur dan setelah Jumat. Paham? Bisa dipahami ini. Jadi qadhaan, adaan itu untuk membedakan apakah sholatnya dikerjakan di waktunya atau tidak. Andai kan tidak pakai qadhaan, adaan sah. Tapi kalau kita pakai qadhaan, adaan harus dilihat. Kalau sholat kita dikerjakan di waktunya, subuh di waktunya, demikian pula sholat-sholat yang lain di waktunya, sholat malam di waktunya, sholat witir di waktunya, yang memang di situ punya waktu dia. Beda dengan sholat hajat, siang malam boleh. Kita kerjakan tidak di waktunya, di siang harinya semisal. Subuh kesiangan. Entah bergadang ngobrol apa sampai kesiangan, jam 7 baru sholat. Tak boleh niatnya usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Nah, enggak boleh. Sebab apa? Kita kerjakan di luar waktu. Terus bagaimana? Qadhaan. Kalau kita bingung, enggak perlu adaan, enggak perlu qadhaan. Paham ya? Jadi kerjakan setelah Jumat. Niatnya usolli sunnatan qabliyatal Jum'ah rak'ataini, lengkapnya ya, mustaqbilal kiblati qadhaan. Kok qadha Ustaz? Iya, sebab waktu qabliyah Jumat harusnya sebelum sholat Jumat. Qabliyah subuh kita kerjakan setelah subuh, qadhaan. Paham ya? Karena waktunya sebelum sholat subuh, bukan kok di waktu sholat subuh, tapi waktunya sebelum sholat subuh. Bisa dipaham? Insya demikian. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'al jami'an man hadara fi hadzal majlis dzurriyyatahum min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wad dughyan yanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد.